Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk siswa-siswi TI kelas 10 ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang resistor pada pertemuan sebelumnya ya, dan kita khususkan pada resistor tetap yang jenisnya itu resistor gelang warna, yang dimana kalian belajar untuk menghitung berapa hambatan pada gelang atau pada resistor tersebut gitu kan. Terus saya ada yang perlu diralat untuk kemarin ya. Untuk yang contoh saya berikan yang berwarna resistor kuning, terus hitam dan hitam gitu kan. Kuning, hitam, hitam apa? Yang kuning, terus hitam, emas. Ya. Ini kan 4, ya, ini kuning 4, terus ini hitam 0, terus ini pengali ya 10 pangkat 0 kan 1 ya. Jadi ke sini kali 1 sama dengan 40 ohm. Nah, yang saya ralat itu adalah ketika di R minimal R maksimalnya ya. Jadi kalau saya kemarin menuliskan 200 itu salah ya. Kemungkinan saya ngelihat pas kita ngitung toleransi ya, ketika pas 40 dikali 5% kan 200 ya. 200 terus ini dibagi 100. Terus hasilnya 2 gitu kan. Nah, kemungkinan saya fokus ke sini gitu, nggak fokus ke angka 40-nya. R-nya itu yang benar adalah 40 diambil 2 gitu kan. Terus ini 40 ditambah 2, artinya ini 42 ohm. Terus ini 38 ini 42 ohm ya. Jadi seperti itu. Tolong itu diperbaiki ya, jangan sampai nanti kalian ketika baca lagi, ketika itu belum diperbaiki terus itu salah, ketika kalian baru baca lagi nanti buka-buka lagi kalian bingung. Oke, jadi saya cukupkan sekian untuk resistor menghitung gelang warna di sana. Terus ada beberapa lagi yang belum saya bahas, yaitu resistor yang kalau di sini ada 6 warna juga ya. Saya belum pernah lihat gitu. Sampai yang 5 warna, mungkin sekarang ada gitu. Tapi kalau saya belum pernah pakai gitu untuk yang 6 warna. Nah, kita masuk pada resistor variabel ya, atau resistor tidak tetap. Ini jenis resistor yang seperti saya bilang hambatannya bisa diubah-ubah ya sesuai dengan jenis resistornya. Contoh misalkan di sini ada termistor atau yang disebut dengan thermal resistor ya. Jadi hambatannya itu berubah-ubah karena perbedaan suhu di sekelilingnya. Ya, ini bisa dijadikan atau biasanya digunakan sebagai sensor panas. Ya, memanfaatkan hambatannya yang berubah-ubah sehingga dia bisa memanipulasi hambatan dengan suhu di sekitarnya sehingga digunakan sebagai sensor untuk suhu
ya, sensor suhu. Dan jenisnya ada dua, ada NTC, ada PTC. Jadi kalau di sini NTC itu suhu berbanding terbalik terhadap perubahan resistansi. Ya, artinya ketika suhunya misalkan tinggi, maka hambatannya untuk yang NTC semakin kecil gitu kan. Sebaliknya ketika suhunya semakin rendah, maka hambatannya itu semakin besar untuk yang NTC. Untuk yang PTC sebaliknya gitu kan. Ketika suhunya di sini ditulis suhu berbanding lurus gitu kan terhadap perubahan resistansi. Itu resistansi itu hambatan ya. Jadi semakin besar suhunya maka hambatannya juga makin besar kalau yang PTC, dan semakin kecil suhunya semakin kecil juga hambatannya untuk yang PTC. Ya, jadi seperti itu. Terus ada yang disebut dengan LDR, itu kan, Light Dependent Resistor. Ini merupakan merupakan resistor yang biasa digunakan sebagai sensor cahaya. Ya, karena perubahan resistansinya atau hambatannya itu dipengaruhi oleh cahaya. Ya, gelap terangnya atau cahaya yang masuk pada LDR tersebut gitu kan, makanya digunakan sebagai sensor cahaya. Nah, cara kerjanya LDR ini semakin banyak cahaya, ya, semakin banyak cahaya yang masuk pada LDR ini, maka hambatannya semakin kecil. Jadi berbanding terbalik antara cahaya dan hambatan. Jadi semakin banyak cahaya yang masuk pada LDR-nya, semakin kecil hambatannya, dan semakin sedikit cahaya yang masuk pada LDR, maka hambatannya semakin besar. Ya. Jadi seperti itu untuk yang keluarga resistor yang variabel ya, yang variabel resistor atau yang resistor tidak tetap. Ini yang sering digunakan ya. Sebenarnya banyak gitu kan, ada trim pot untuk variabel resistor, ada trim pot juga. Ya, apa itu trim pot? Trimmer potensio. Ya, kalau kalian mau catat silahkan. Itu jenis resistor variabel juga. Ada potensio, ada trimmer potensio. Ya. Kalau potensio ukurannya agak besar gitu, ya, agak besar, dan nilai hambatannya itu ditulis biasanya pada trimmer tersebut. Jadi trimmer potensio itu kalau kalian silahkan untuk mencari di internet ya, ada banyak jenisnya. Yang pasti dia itu kakinya 3 ya. Kalau trim pot itu biasanya dipakai sebagai pengatur volume pada speaker ya, yang kalian bisa putar biasa. Kalau volumenya diputar itu adalah, sebenarnya yang diputar itu adalah potensio di sana ya. Jadi diubah hambatannya gitu sehingga mempengaruhi volume tersebut. Jadi ada 3 ini. Nah, di sini nanti ada untuk mentrimnya, memutarnya gitu kan. Jadi seperti itu. Ya, diputar. Nah, biasanya tulisannya itu hambatannya itu ada yang ditulis di potensionya, misalkan 10K, maka hambatan maksimalnya itu adalah 10 kilo ohm. Ya, untuk potensio. Ya, jadi ditulis misalkan 10K atau 100K gitu kan. Itu kalau 100K berarti 100 kilo ohm, ada yang 5K, 5 kilo ohm. Nah, ada juga yang disebut dengan trimmer potensio. Sama prinsipnya kayak potensio gitu kan, diputar, jadi berubah hambatannya ya. Nah, trimmer potensio ini cuman ditrim ya, ditrim itu lebih ke obeng gitu. Contoh misalkan banyak jenisnya, ada yang berdiri gitu kan, ada yang berdiri. Contoh di sini 3 kaki sama, terus di sini buat ngetrimnya.
biasanya ngetrimnya itu dengan lambang plus gitu kan. Jadi bisa ditrim dengan obeng minus juga, bisa ditrim dengan obeng plus juga. Maksudnya diputar gitu. Ya. Ada juga yang jadi kayak gini. Kayak gini yang nggak bulat-bulat amat ya ininya, terus di sini ada buat ngetrimnya. Ini tampak atas, terus di bawahnya itu ada kaki. Jadi trimmernya itu ngadap ke atas untuk yang di trimnya itu. Jadi kakinya itu ada beda-beda di sini, dan di sini. Ya, misalkan ini tampak atas. Ya. Jadi ada yang seperti itu. Jadi di trim atau diputarnya itu biasanya menggunakan obeng. Dan secara ukuran ini lebih kecil dan lebih simpel dibanding dengan potensio yang ini. Nah, kalau yang trimmer potensio itu nanti sama pembacaannya sama dengan kapasitor nonpolar yang akan kita bahas selanjutnya. Nah, kalau ini ya misalkan seperti ini, misalkan ada tulisan ya trimmer potensionya 102 gitu kan. Kadang pakai kode angka, bukan pakai kadang tapi pakai kode angka ini trimmer potensio ini biasanya. Ya 102. Maka dua angka pertama itu adalah angka ya yang ini. Ya. Dan yang dua itu adalah pangkat dari faktor pengali 10. Nah, jadi berapa? Ini 100 kali 10, 1000 ohm. Maka trimmer potensio itu adalah 1000 ohm. Ya. Ininya hambatannya. Kalau misalkan tulisannya misalkan 502. Ya, artinya yang ini angka gitu kan. Ya. Kali 10 pangkat 2. Maka hasilnya 5000 ohm. Nah, jadi cara bacanya seperti itu untuk trimmer potensio. Nah, sekarang untuk variabel gitu kan, maksudnya resistor yang bisa berubah-ubah hambatannya. Katanya bisa berubah-ubah. Kenapa di sini ada tulisan misalkan di sini untuk potensio 10K gitu kan, untuk di sini misalkan trimmer potensio 1000 ohm, terus di sini 10K, 10 kilo ohm gitu kan. Kenapa ada angka di sana? Maksudnya apa? Katanya bisa berubah-ubah. Nah, angka-angka di sini adalah angka hambatan maksimalnya. Jadi kalian ketika mau mengubah potensio ini maksimalnya itu hambatannya sampai sini. Ya. Jadi hambatan terbesarnya ini sampai sini. Yang dituliskan pada variabel resistor tersebut. Ya. Jadi seperti itu saja untuk pembahasan resistor variabel. Ya. Sekarang kita lanjut ke kapasitor. Ya, jadi kapasitor ini secara fungsi dasarnya yaitu untuk menyimpan muatan. Ya. Jadi kapasitor ini fungsinya untuk menyimpan muatan listrik ya. Tentu saja nanti ada waktunya gitu. Karena nanti akan ada hubungannya dengan waktu ketika dia ada di mana dia nanti menyimpan muatan terus melepaskan muatan. Nah, tapi dengan prinsip kerjanya seperti itu, ya kapasitor juga fungsinya itu tidak hanya di sana. Ya sebenarnya prinsipnya seperti itu. Cuman muncul beberapa fungsi, ya fungsi kapasitor yang dasarnya itu untuk menyimpan muatan, diantaranya adalah sebagai konduktor pada rangkaian AC. Jadi konduktor itu adalah penghantar gitu kan. Artinya ketika digunakan pada rangkaian AC ya untuk kapasitor, maka dia sebagai penghantar atau bisa mengalirkan arus listrik. Jadi dia bisa mengalir ketika arus listrik AC jenis AC ya bisa mengalir ketika melewati resistor. Ketika melewati kapasitor.
Nah, terus isolator pada rangkaian DC. Jadi kalau isolator kebalikannya dari konduktor, ya. Jadi dia tidak bisa mengalirkan arus listrik DC. Artinya dia di blok. Jadi kalau ada arus listrik DC mengalir pada kapasitor, dia di blok gitu kan, tidak bisa lewat. Nah, terus di sini yang ketiga, filter pada rangkaian catu daya. Nah, ini pada rangkaian catu daya atau adaptor, ya, adaptor sumber tegangan gitu kan, contoh kayak di charger kalian gitu kan, yang biasanya namanya sebagai pengubah dari biasanya sebagai pengubah dari arus AC ke DC itu kan adaptor di sana, ya juga juga diturunkan juga gitu kan, yang tadinya tegangan PLN itu 220 diturunkan terus disearahkan ya, yang tadinya AC jadi DC ya. Nah, itu pasti ada kapasitor di sana sebagai filter. Maksudnya filter gimana? Nanti kapasitor itu memfilter atau menyaring si sifat-sifat AC kan. Ini ada di mana arus listrik AC diubah ke DC. Nah, itu ketika diubah itu biasanya dengan dioda ya, dengan dioda penyearah. Nah, itu tidak murni nanti keluar DC. Ya, makanya nanti sifat AC-nya masih ada. Ya, sifat listrik bolak-baliknya masih ada, terus difilter oleh DC ya difilter oleh kapasitor dengan alasan tadi ya. Jadi biasanya kapasitor itu ketika digunakan sebagai filter, dia dipasang secara paralel. Ya, misalkan ini kapasitor. Nah, misalkan di sini arus yang sudah disearahkan, ya, misalkan dari sini arus yang sudah disearahkan, ya, diubah dari AC ke DC. Nah, arus ini nanti lewat ke sini, ya, dengan sifat kapasitor tadi melewatkan arus AC terus memblok arus DC, maka ketika dia lewat ke sini, arus AC itu ada yang lewat ke sini nih. Ya, sehingga dia nanti dibuang ke ground, ke pentanahan. Si sifat-sifat AC-nya itu. Dan DC itu diblok, otomatis dia tidak bisa lewat sini. Ya, pasti ke sini. Dan akhirnya arus DC itu bisa diambil dari sini, ada perbedaan tegangan kan nanti. Jadi seperti itu. Ya. Jadi gunanya filter itu nanti si AC karena bisa lewat kapasitor, maka nanti akan dibuang ke sini. Sedangkan DC diblok ya sebagai isolator, tidak bisa lewat, maka akan diteruskan pada output untuk catu daya gitu kan. Sehingga lebih murni DC-nya itu karena AC-nya sudah dibuang. Penggeser fase pada rangkaian osilator dan radio. Penggeser fase. Jadi kalau bicara tentang nanti listrik AC gitu kan, listrik AC nanti ada bentuk gelombangnya gitu kan. Beda dengan DC, tidak ada frekuensi. Nah, kalau AC nanti ada pasanya itu. Ya gelombangnya nanti ketika pasanya berubah, bentuk gelombangnya juga berubah biasanya. Ya. Nantilah kalau kalian belajar AC maksudnya apa gitu, fasa itu.
Nah, terus di sini kapasitor juga sama gitu kan, ada yang kapasitor tetap, ada yang kapasitor variabel berubah-ubah ya. Nah, untuk yang sering digunakan kapasitor tetap ya, yaitu ada dua juga. Ada yang polar, ada yang non polar. Maksudnya apa? Yang polar itu mempunyai kutub positif dan negatif. Ya, jadi kakinya untuk kapasitor sama dua gitu kan, sama dengan resistor. Nah, pada yang polar itu ada kutubnya, ada positif dan negatif, dan itu tidak boleh tertukar. Jadi yang positif ya nanti terhubungnya pada sumber tegangan positif juga. Ya, dan yang negatif terhubungnya pada sumber tegangan negatif. Jangan sampai salah gitu. Ya, kalau salah nanti bisa menimbulkan kerusakan ya. Jadi si ininya apa si di dalamnya itu kan contoh misalkan untuk kapasitor polar itu elko atau elektrolit kapasitor, yaitu kapasitornya itu di dalamnya ada cairan elektrolit gitu. Ketika polaritasnya atau kutubnya terbalik, ya itu akan panas, menimbulkan panas di dalam ya dalam kapasitornya, cairan elektrolitnya memanas. Dan kalau panas di dalam ruangan yang tertutup ya otomatis nanti akan meledak gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kapasitor non polar ya kebalikannya, artinya tidak punya polaritas atau tidak punya kutub. Ya, jadi bebas untuk kapasitor non polar dipasangnya. Ya, mau di mana aja gitu. Jadi nggak akan terbalik karena tidak ada kutubnya. Dan jenis-jenisnya ya jenis kapasitor sama kayak resistor, biasanya sebutannya itu sesuai dengan bahan atau material pembuatnya. Ya, contoh di sini ada kapasitor keramik, terus polyester, kertas, mika dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya akan fokus pada yang sering kita pakai gitu kan. Nanti kalau yang nggak kita pakai kalian silahkan cari sendiri informasinya. Nah, yang biasa kita pakai itu adalah kapasitor yang keramik. Ya, kapasitor keramik untuk yang non polar ya. Untuk yang non polar kapasitor keramik. Dan biasanya yang menggunakan kode-kode angka gitu kan. Ya, contoh yang keramik itu kalau kalian pernah bongkar alat elektronika, ya ada komponen yang seperti ini. Ini bulat, ya ini ada kaki dua, terus di sini ada kode angkanya, misalkan 104. Nah, kapasitor keramik itu seperti ini bentuknya, kurang lebih, dan ini biasanya warna-warna keramik ya coklat gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk pembacaan kapasitor keramik sama dengan tadi pembacaan trimpot ya. Kalau misalkan di sini kapasitor keramik ada kode angkanya 104, maka cara pembacaannya itu 10 itu adalah angka gitu kan. Dua kode angka pertama itu adalah angka nilainya. Terus yang 4 itu adalah pangkat dari faktor pengali 10. Ya. Jadi pangkat dari faktor pengali 10-nya. Maka resistor ini kapasitor ini 10 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu adalah 10.000. Artinya kali 10, 100.000. Ya. Nah, satuannya awas hati-hati untuk
kapasitor, beda dengan resistor. Kalau tadi trimpot ketika kita jabarkan itu satuannya langsung ohm gitu kan. Misalkan kayak tadi 102 misalkan ya. Jadi 1000, 1000-nya 1000 ohm. Nah, sekarang untuk kapasitor ketika kita sudah menghitung angkanya berapa, misalkan ini 104 adalah 100.000, ya, maka 100.000 ini satuannya adalah picofarad. Ya, karena satuan untuk kapasitor adalah farad, ya satuannya. Jadi saya tekankan kembali, satuan besaran kapasitor adalah farad. Ya. Nah, tapi untuk penulisan atau satuan yang digunakan ketika kalian mentranslatekan kode angka ya ke nilai yang sebenarnya, di sini 100.000, maka satuannya yang dipakai langsung adalah picofarad. Jadi nilainya dalam bentuk picofarad. Ya. Kalian kan sudah belajar, sudah saya kasih tabelnya waktu pertemuan pertama untuk mengubah satuan. Nah, di sana kan ada satuan paling kecil. Ya. Nah, kalau kalian masih bingung, saya tuliskan misalkan di sini farad. Ya, farad. Nah, maka kalau bicara ke sini, itu kan ini terlalu besar nih ke sini. Kilofarad itu. Ya, karena farad sendiri terlalu besar. Sebenarnya sudah besar gitu satuannya dalam bentuk farad itu. Nah, dari farad itu ke sini milifarad. Ya. Ketika milifarad ke sini, dari farad ke milifarad maka dikali 1000. Misalkan 1 farad berapa milifarad gitu kan? Dikali 1000, 1 dikali 1000 jadi 1000 milifarad. Nah, dari milifarad itu bisa diubah ke yang terkecil lagi, yaitu mikrofarad. Ya, pakai mu. Dari milifarad ke mikrofarad dikali 1000 lagi. Ya, artinya kalau dari farad ke mikrofarad itu dikali 1 juta gitu kan. 1000 kali 1000, 1 juta. Nah, dari milifarad ke satuan terkecil ada lagi gitu kan di sini, yaitu nanofarad, ya dengan n kecil di sini. Dari mikrofarad ke nanofarad itu dikali 1000 juga. Ya. Jadi nanofarad tulisannya n kecil terus di sini f. Jadi kalau dari farad ke nanofarad itu 1 miliar gitu kan. Kali 1 miliar. Nah, dari nanofarad itu diubah lagi ke satuan terkecil lagi, ada yang disebut dengan picofarad. Ya, dari nanofarad ke picofarad itu dikali 1000 juga. Ya. Jadi satuan yang paling terkecil yang dipakai oleh kapasitor nanti sampai pada picofarad juga. Ya. Jadi seperti itu. Ya, artinya ketika kalian contoh misalkan di sini angkanya terlalu besar gitu kan, terlalu besar untuk ditulis, mau disederhanakan satuannya gitu supaya lebih simpel penulisannya. Bisa kalian ubah juga. Misalkan ini kan 100.000 picofarad. Ya. Nah, kalian bisa juga mengubahnya ke satuan yang lain. Misalkan di sini ada nanofarad. Ya, otomatis ketika kebalikan dari picofarad ke nanofarad, kalau yang ini dari nano ke pico dikali 1000, maka ketika dari pico ke nano dibagi
1000. Gitu kan. Sama yang ini juga dibagi 1000, bagi 1000, bagi 1000 gitu kan. Artinya kalau dari piko ke mikro dibagi 1 juta gitu kan. Nah ini dari piko ke nano dibagi 1000. Maka yang ini bisa ditulis juga 100 nanofarad. Ya, jadi seperti itu. Nah ini penting sekali untuk pengkonversian satuan gitu kan, mengubah satuan. Ini pada kapasitor ini penting sekali karena sering dilakukan. Ya, jadi tolong khusus untuk yang ini ya tolong dihafal nih urutannya dari farad, milifarad, mikrofarad, nanofarad, pikofarad. Harus diapain gitu kan ini. Dikali atau dibagi gitu kan, kali berapa. Ya, tolong diperhatikan. Nah, sekarang kalau misalkan ada kapasitor lagi, keramik. Misalkan di sini tulisannya 33. Ya. Maka pembacaannya ya ketika 33 ini akan beda dengan yang ini. Sebenarnya prinsipnya sama gitu. Prinsipnya sama. Ya, artinya 33 ini ya karena ini 3 digit maka tidak ada faktor pengalinya. Udah 33 gitu. Dan seakan-akan ya kalau misalkan kan di sini tidak ada faktor pengalinya, artinya pangkatnya pangkat 0. 10 pangkat 0 itu adalah 1 kemarin kan, resistor 10 pangkat 0, 1 dikali 33, ya 33. Jadi untuk yang 2 digit ini langsung aja 33 pikofarad. Ya, jadi seperti itu. Tapi khusus untuk yang 2 digit, ya misalkan ada lagi, misalkan ini 102, ya 10, ini 10, terus dikali 10 pangkat 2, maka dihasilkan 1000 pikofarad. Nah ini boleh diubah nggak ke nano? Bisa aja gitu kan. Jadi berapa? Dari piko ke nano dibagi 1000, maka ini 1 nanofarad. Ya. Jadi jangan heran ketika kalian misalkan ada rangkaian membutuhkan 1 nanofarad. Nah, gimana? Gitu kan. Sedangkan ini kapasitor ini membutuhkan kapasitor 1 nanofarad. Kapasitornya kapasitor keramik. Nah, kapasitor keramik itu kan satuannya pikofarad gitu kan ketika diterjemahkan dari kode angkanya. Nah, kalian ya artinya pandai-pandai lihat ini aja gitu. Kan ini 1 nanofarad juga nih ketika diubah untuk yang 1000 pikofarad. Ya jadi seperti itu, tolong ini dihafalkan nih, ya. Ya bukan dihafalkan lagi, kalian harus tahu caranya gimana. Dan nanti harusnya tidak usah lihat buku lagi gitu ketika mengkonversi tentang kapasitor. Ya. Jadi seperti itu. Nah, terus ada juga kapasitor yang polar tadi. Ya. Kalau kapasitor yang polar, contohnya yang biasa kita pakai adalah elko atau elektrolit kondensator. Ya. Jadi kapasitor, nama lainnya adalah kondensator. Jadi kalau kalian ditanya atau ada istilah kondensator, itu juga. Jadi kapasitor atau kondensator. Ya, jadi komponennya itu juga gitu nama lainnya. Jadi elko itu elektrolit kondensator. Nah, kalau elko ya itu sudah tertulis nilai
nilai resistornya, nilai kapasitornya, ya sekian farad gitu kan. Jadi kalau resistor kan nilai resistansi atau nilai hambatan. Kalau kapasitor itu nilai kapasitansi. Ya, atau kapasitansi itu apa? Kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan ya dalam satuan farad gitu kan. Nah, nilai kapasitansinya untuk kapasitor polar, contoh untuk elko itu sudah ada. Ya, elko itu kalau silakan kalian searching. Ya, tapi di buku juga, kalau di buku paket itu ada tuh yang sebelah kiri, yaitu menghadapnya ke bawah gitu kan, ada 2 kaki. Nah, biasanya kayak gini. Nah, kakinya ada yang panjang sebelah biasanya. Ya, coba lihat pada buku di sana. Jadi nanti ada tulisan di sini. Ini kan di sini ada tanda juga nih. Kayak gini. Nah, ini menandakan dia negatif polaritasnya. Jadi gampang nanti kalian untuk membedakan polaritasnya. Nah, artinya yang panjang ini positif, yang enggak ada tanda ininya gitu kan. Atau dilihat dari kaki juga bisa, ini negatif, ini positif. Nanti ada tulisannya di sini sekian mikrofarad gitu. Misalkan 1 mikrofarad terus 100 mikrofarad langsung ditulis. Terus berapa voltnya kan. Tulis di sana di buku juga kan ada 4700 mikrofarad gitu kan. Ditulis dan nanti di sana juga ada tulisan misalkan 35 volt. Bahwa apa itu maksudnya volt itu? Itu adalah tegangan ambang batasnya atau tegangan maksimalnya pada kapasitor tersebut. Ya artinya contoh misalkan di sana tertulis 35 volt, maka kapasitor itu maksimal bisa digunakan pada tegangan ya pada rangkaiannya itu 35 volt. Artinya kalau di atasnya jangan. Ya, kalau di bawahnya iya. Ya misalkan rangkaian tersebut ya sebesar pada kapasitor bisa terkena sebesar 5 volt, misalkan rangkaian tersebut memakai tegangan 5 volt. Ya artinya bisa ketika kapasitor tersebut maksimal tegangannya itu 35 volt. Ya artinya jangan sampai ketika misalkan rangkaian kalian bekerja pada 9 volt terus kapasitornya menggunakan yang di bawah 9 volt tegangannya. Itu kan. Jadi maksud volt itu seperti itu. Sebentar. Oke, saya kira untuk pertemuan sekarang saya cukupkan gitu kan. Sebenarnya masih banyak ini pembahasan. Satu lagi untuk pembahasan reaktansi, ya nanti yang hubungannya juga kenapa kapasitor itu bisa memblok arus DC dan melewatkan arus AC itu sebenarnya ada alasannya gitu dari segi fungsinya. Ya, nanti ada alasannya dari rumus reaktansi kapasitifnya. Tapi kita bahas nanti ya supaya jangan terlalu lama videonya. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.